Kalau seandainya Habib Lutfi itu memasukkan makam, secara logis nih, ini logis ilmiah, ya sudah ada yang melaporkan. Saya ini menunggu yang melaporkan, dan saya menunggu ada nggak orang yang memberi kesaksian secara ketemu langsung begini loh. Kalau ada, tak kasih hadiah 10 juta. Saya kasih hadiah kenang-kenangan 1 unit mobil dari saya. Buat Anda, buktikan aja. Mestinya itu kesempatan. Tapi faktanya kok sampai hari ini saya sudah keluarkan sayembara. Kok nggak ada yang bisa membuktikan. Hanya seputaran YouTube, goreng sana, goreng sini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membunuh karakter orang. Mereka berbondong-bondong mengganti batu nisannya. Jadi keluarganya sendiri yang mengganti batu nisannya. Ada Pak Alawinya. Ya, dia yang ibadi saksinya itu. Saya tanya itu ya. Ya, kelompoknya Imat juga. Advokat sedikit. Lalu ada lagi. Yang membuat makam-makam palsu itu adalah masyarakatnya sendiri. Ketika ada Pak Alawinya ini banyak diziarahi orang. Siapkan kota, dapat ampau dari pengunjung, dari peziarah. Namanya mukimat. Bukan muhibin. Semulia-mulianya mukimat. 1 juta mukimat itu lebih mulia 1 muhibin. Biar Anda tahu. 1 muhibin itu lebih mulia daripada 1 juta mukimat. Tidak percaya? Yakin itu. Kalau saya salah ngomong kayak begini, saya tanggung dosa. Ya, 1 muhibin itu lebih mulia daripada 1 juta mukimat. Tujuan mereka itu untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Tujuannya Nahdlatul Ulama dipecah, kekuatan Habib-Habib yang di NU dipecah, Habib Lutfi dipecah, Jatman dipecah. Kalau sudah ini budrah, NU kekuatannya sudah tipis, dikuasai oleh mereka. NU dipecah oleh Imat. Karena Imat ini adalah agen. Imat ini bisa jadi juga sebagai agen yang sangat provokatif untuk memecah persatuan yang ada di Nahdlatul Ulama. Mereka udah menentangkan sedikit, udah sukses untuk memecah belah. Memecah belah dengan apa? Sekarang mengatasnamakan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI itu nggak bisa terancam. Mereka terang-terangan menjadi HTI nggak bisa. Mereka terang-terangan menjadi Wahabi Salafi nggak bisa. Mereka terang-terangan menjadi orang-orang kelompok-kelompok takfir yang biasanya juga udah nggak mampu, nggak bisa untuk mengguncang Nahdlatul Ulama, untuk membidik Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama dianggap oleh madhab mereka, oleh kelompok-kelompok takfir ini sebagai penikmat bid'ah, orang yang syirik, orang yang haram, ini dalam urusan dunia keagamaan. Maka mereka paling aman adalah mengaku sebagai wali songo, mengaku sebagai pribumi, mengaku sebagai Nahdlatul Ulama. Itulah caranya. Pecah Nahdlatul Ulama. Itu. Hati-hati. Saya ada di dalam itu. Saya ada di dalam lingkungan itu. Anda lebih percaya, saya yakin Anda lebih percaya dengan Imat daripada Rois APBN. Mau sampai mencret, Anda tetap percaya Iman. Karena Anda sudah dipertontonkan, Anda sudah dikelompokkan kepada sesuatu. Iman mempengaruhi, mental Anda mempengaruhi, semua akan mempengaruhi. Tentang makam-makam palsu, makam-makam yang dibalarikan, itu adalah hoax yang sengaja dibawa oleh kelompok-kelompok Kaiser yang akan disiarkan berkali-kali, dibawakan berkali-kali sehingga itu diyakini. Sehingga itu dianggap sebuah kebenaran bahwa makam-makam palsu, makam-makam yang dibalarikan. Alhasil dari investigasi yang saya lakukan, yang membalarikan itu adalah orang-orang kita sendiri, bukan Habib Lutfi ataupun bukan orang-orang dari klan Pahlawi, bukan. Kita kalau berbicara kebenaran, sampaikan, memang itu yang terjadi. Lalu Lendra pasti akan berpikir, tapi saya percaya kok kalau Habib Lutfi itu memalsukan makam. Oke. Anda saya kasih hadiah 1 unit mobil. Sayembara itu masih berlaku sampai hari ini. Kalau Anda bisa membuktikan Habib Lutfi membalarikan atau memalsukan makam, kamu saya hadiahi mobil. Tetapi kalau Anda menuntut saya pembuktian bahwa yang melakukan pemalsuan makam itu adalah orang-orang kita sendiri, orang-orang pribumi sendiri, kecil saya untuk membuktikan. Itu jawabannya. Ya. Siapa yang disuruh sama Habib Lutfi, kamu ajak ke tempat saya. Kamu searching tempatnya Gus Arya di Google Maps, ketemu sampai sini. Kamu pulang saya kasih hadiah 1 unit mobil. Karena harus bisa buktikan. Jangan cuma kata YouTube. Masalah makam palsu itu tidak betul. Anda mungkin kalau generasi lama di atas saya atau generasi di atas usia 40 tahun lebih mungkin paham. Wong Indonesia itu mabuk nasab. Orang-orang kita ini berbicara benar ya, bukan berarti saya mau pribumi, bukan. Kalau saya mau berbicara benar, orang-orang kita, orang-orang Indonesia, orang-orang kalau ada sekat pribumi dan non pribumi, orang-orang pribumi kita ini gila hormat. Edan nasab. Ketika Habib itu kemuliaannya itu seolah-olah karomahnya itu luar biasa zaman itu. Akhirnya mereka orang-orang kita ini datang ke Robito Alawiyah ditolak karena beda klan, rasnya berbeda. Mereka klan Robito itu kan hanya orang-orang yang dari keluarga Pak Alawiyah aja yang direkrut, yang dicatat nasab. Sedangkan kita ini kan nggak ada kaitannya sama mereka yang orang-orang hidup mancung itu.
atau klan-klan Pahlawi. Banyak dulu leluhur-leluhur kita, dulu itu gila, hormat, pengen jadi Habib. Ketika melihat bahwa kemudian Habib ini sangat luar biasa, makam keramat saja, kalau ada Pahlawinya itu banyak dikunjungi orang, maka orang itu berbondong-bondong pengen jadi Habib. Soalnya itu zaman. Lalu ketika di Pahlawi itu ditolak, di Robito ditolak, akhirnya mereka mengisbat supaya tersambung dengan organisasi atau pengisbat atau nakobah di mana, contohnya kepada Azmat Konwali Songo Pahlawi. Mereka ketika sudah diisbat bahwa betul Sisli adalah sampai dengan jalurnya sampai Wali Songo, sampai dengan Pahlawi. Akhirnya mereka, anak-anaknya, putra-putranya menganggap bahwa orang tuanya itu adalah ada Pahlawinya, sampai kepada Pahlawi. Mereka berbondong-bondong mengganti batu nisannya. Jadi keluarganya sendiri yang mengganti batu nisannya, ada Pahlawinya. Ya, Kiai Ali Badri saksinya di sini. Tanya itu ya. Ya, kelompoknya Imat juga. Bongkar sedikit. Lalu ada lagi yang membuat makam-makam palsu itu adalah masyarakatnya sendiri. Ketika ada Pahlawinya ini banyak diziarahi orang, siapkan kota, dapat ampau dari pengunjung, dari peziarah. Mereka membuat makam itu sendiri. Kadang-kadang memasukkan sendiri. Tidak ada kaitannya dengan klan Pahlawi, tidak ada. Orang-orang kita sendiri. Ini berbicara hak. Ya, kalau tidak percaya saya bisa buktikan. Tapi jangan takut ya. Mereka membuat makam sendiri. Kasusnya begitu banyak. Nah, ketika ada ontren-ontren tentang Pahlawi, mereka cuci tangan, penuduhnya Pahlawi. Arya, tapi kan makam yang di Madura itu ada asekafnya. Mau yang asekaf maupun itu apa? Oh, ada apa al-kafnya atau yang lain-lain. Kan bisa dibuat oleh siapapun, termasuk Anda sendiri bisa buat makam. Yang dikasih aja ujungnya asekaf. Bisa. Semua orang bisa lakukan itu. Jadi jangan munafik. Dosa. Maling, tapi Anda teriak maling. Udahlah Gus, gak usah bela Pahlawi, dia kan merusak NKRI. Ingat, yang hari ini ada di Makobrimob, yang sampai hari ini ada di LP Cipinang, yang ada di Nusa Kambangan, para napiter, para teroris penjajah yang ingin menguasai Indonesia, mereka adalah orang-orang pribumi. Orang-orang yang berjenggot. Saya mau lihat satu Pahlawi aja yang jadi teroris yang mana. Dari Pahlawi yang menjadi teroris siapa? Yang jadi napiter siapa? Kamu bisa nggak jawab itu? Kamu boleh nggak suka sama Bahar, sama seperti saya kritik, ya Baharnya saja. Kamu boleh nggak suka dengan Habib Rizik ketika buat provokasi, boleh, saya juga kritik. Tapi ya Habib Riziknya aja. Tapi kalau otakmu masih berpikir untuk menghabisi klan manapun, gak cuma Pahlawi, yang gak ngerti apa-apa. Klan Belanda pun yang ada di Indonesia, kalau kamu orang baik, kalau orang Belanda, keturunan Belanda itu baik di Indonesia, kamu usik, maka darah saya mendidih, saya injak kepala kamu. Paham? Ya benar itu kamu provokasi. Kamu sudah bawa-bawa ras, kamu sudah bawa-bawa semuanya. Kamu sudah mengadu domba, itu namanya. Ini, nah kalau kamu Pancasila, kalau kamu NKRI, jangan cuma jadi selom dan yang dari mulut kamu. Tekan dan terapkan. Begitu Pancasila. Ya. Kalau di Pahlawi yang jadi PKI ada Gus, kamu mau goreng Aidit. Aidit itu adalah Pahlawi yang bermarga-marga Aidit gitu. Al-Adit atau apa ya? Aidit itu orang Kabupaten Lamongan, asal dari Dongpring, gak ada kaitan dengan Pahlawi. Sejarah mengatakan. Kok kamu bisa mana jadi Pahlawi? Kok tekannya itu di mana?